Film ini tentang seorang pria bernama Alvin Strait. Dia adalah orang yang keras kepala namun mandiri. Dia tinggal bersama putrinya yang bernama Rose. Alvin adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua dengan kondisi kesehatan yang sudah menurun. Dia menderita berbagai masalah fisik termasuk penglihatan yang buruk dan masalah pinggul yang membatasi kemampuannya dalam berjalan. Sedangkan Rose mengalami gangguan berbicara akibat trauma di masa lalu. Namun Rose sangat telaten mengurus ayahnya. Meski usianya sudah 73 tahun, Alvin masih memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal sendiri, seperti memotong rumput halaman rumahnya dan memperbaiki peralatan yang rusak. Suatu malam, rumah mereka mendapatkan panggilan telepon. Ternyata Rose mendapatkan telepon dari sepupunya, Bobby. Bobby mengabari jika adik Alvin yang bernama Lyle mengalami stroke. Mendengar hal itu, Alvin tidak memberikan respon apa-apa. Ternyata diketahui Alvin dan Lyle pernah berselisih paham hingga terpisah selama bertahun-tahun. Suatu malam Alvin mengatakan pada Rose bahwa dia harus menemui Lyle, namun belum tahu bagaimana caranya. Masalahnya Lyle tinggal di Wisconsin, sekitar 500 km jauhnya dari kota Lawrence, tempat mereka tinggal. Dengan kondisi kesehatannya yang rapuh, Alvin tidak akan mampu mengendarai mobil atau menggunakan transportasi lainnya. Tapi Alvin bersikeras ingin pergi. Dia tidak memberitahukan pada Rose caranya. Rose hanya menemani Alvin mempersiapkan perbekalan seperti makanan, bensin, dan alat-alat yang Alvin perlukan. Ternyata Alvin memutuskan untuk melakukan perjalanan menggunakan traktor rumput tua yang dia miliki dan membawa sebuah trailer sederhana di belakangnya. Malam itu mereka berdua berbicara sebelum Alvin pergi besok hari. Alvin sadar perjalanan ini bukanlah ide yang logis, tetapi Alvin tidak punya pilihan lain. Dia juga berusaha menjelaskan niatnya kepada putrinya. Awalnya Rose menganggap keputusan ayahnya ini terlalu nekat. Namun Rose akhirnya memahami bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh ayahnya. Keesokan harinya, Alvin memulai perjalanan panjang dengan tekad yang kuat meninggalkan rumah dan Rose. Ketika melihat Alvin dengan kendaraannya, teman-temannya langsung mengkhawatirkan Alvin. Dengan kendaraan seperti itu, tentu Alvin tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Benar saja dugaan teman-temannya. Baru beberapa kilometer berjalan, mesin pemotong rumput tuanya mengalami mogok. Jadi dia pun memberhentikan sebuah bus untuk meminta bantuan menuju kota terdekat, dan dia terpaksa kembali ke rumah. Teman-temannya melihat keputusan Alvin sebagai sesuatu yang gila dan tidak masuk akal. Namun Alvin tetap gigih. Setelah mendapat bantuan dari temannya untuk membeli traktor rumput bekas yang umurnya tidak terlalu tua dan punya mesin yang lebih kuat, Alvin berhasil mendapatkan mesin pemotong rumputnya. 66 has a Kohler engine. We've used a good machine. Singkatnya dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini karena mendapatkan mesin pemotong rumput yang bagus, perjalanan pun lancar, pelan tapi pasti. Alvin melakukan perjalanan dari hari ke hari. Hingga suatu siang dia melihat seorang gadis yang membutuhkan tumpangan di tepi jalan. Alvin hanya menyapanya dengan senyuman dan si gadis terlihat kebingungan melihat ada kakek-kakek mengendarai mesin pemotong rumput. Hari pun mulai gelap, gadis ini ternyata tidak mendapatkan tumpangan. Jadi dia pun menemui Alvin yang sedang beristirahat dan menawarinya makanan. Setelah makan, gadis bernama Brenda ini pun berterima kasih. Mereka juga terlibat percakapan. Brenda ternyata kabur dari rumahnya karena dia tengah hamil 5 bulan. Karena itulah dia dibenci oleh keluarganya. Alvin pun mencoba menghiburnya. Menurut Alvin, sebenci-bencinya keluarga Brenda mereka tidak akan mau kehilangannya. Dengan bijak Alvin menceritakan tentang Rose, putrinya. Ternyata Rose mempunyai 4 anak. Suatu hari dia menitipkan anaknya untuk dijaga oleh baby sister. Di malam itu terjadi kebakaran dan menewaskan 1 anaknya. Pemerintah menilai Rose tidak becus menjaga anaknya hingga pemerintah pun mengambil ketiga anaknya yang tersisa hingga saat ini. Tidak ada satu hari pun Rose lewati tanpa memikirkan anak-anaknya. Secara tidak langsung Alvin memberi Brenda pandangan baru tentang arti keluarga. Setelah bangun, Alvin sudah tidak menemukan Brenda. Namun dia tahu Brenda kembali ke keluarganya karena pesan yang Brenda tinggalkan yaitu kayu ranting yang diikat menjadi satu. Alvin pun melanjutkan perjalanannya. Namun hujan turun dengan lebat hingga Alvin memutuskan untuk berteduh di sebuah bangunan di tepi jalan. Setelah cuaca bersahabat, Alvin kembali membawa pemotong rumputnya ke jalan. Ketika itu,
Alvin dilewati oleh sekelompok pesepeda yang melakukan touring dan Alvin pun bergabung untuk beristirahat bersama-sama. Di sana anak-anak muda bertanya pada Alvin hal buruk apa yang Alvin rasakan ketika menjadi tua. Dengan bijak Alvin mengatakan yang paling buruk adalah membayangkan kau ketika masih muda dan kau menyia-nyiakan masa mudamu. Tidak terasa Alvin sudah meninggalkan rumahnya selama 5 minggu karena melakukan perjalanan menggunakan mesin pemotong rumput ini. Suatu hari Alvin melewati jalan yang menurun, sebuah medan yang mungkin tidak terpikirkan olehnya. Alhasil, Alvin berusaha mengendalikan mesin pemotong rumputnya yang melaju di atas batas maksimal. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengannya dan dia pun berhenti dengan selamat. Alvin sendiri khawatir dia akan terguling di jalanan. Tadi dia juga dibantu oleh seorang pria bernama Denny. Dia bersedia membantunya karena dia tahu mesin Alvin mengalami kerusakan. Setelah dicek, Denny mengatakan roda gigi dan transmisi mesinnya mengalami masalah, sehingga dia menyuruh Alvin beristirahat. Alvin pun ditanya dari mana dan hendak kemana dia akan pergi. Yang lain pun kaget ketika mendengarkan Alvin sudah melakukan perjalanan selama 5 minggu menuju provinsi lain. Alvin juga diizinkan untuk berkemah di halaman rumah mereka dan menggunakan kamar mandi di garasi. Keesokan paginya, Alvin mengecek keuangannya yang ternyata tinggal sedikit. Jadi dia meminta tolong pada Denny untuk meminjamkan teleponnya. Ketika itu dia mengabari Rose tentang perjalanannya dan juga meminta Rose untuk mengirimkan cek. Selagi Alvin berbicara, Denny mengabari istrinya kalau biaya perbaikan mesin rumput ini perlu uang yang tidak sedikit dan Denny yakin kalau Alvin tidak punya uang. Dan istrinya pun menyuruh Denny untuk mengantarkan Alvin sampai di kota selanjutnya. Denny tidak menyangka Alvin mengembalikan teleponnya dengan beberapa dolar. Setelah itu Denny menemui Alvin dan mengabarkan jika dia ingin mengantar Alvin. Namun Alvin yang keras kepala menolak karena dia mau menyelesaikan apa yang udah dia mulai. Denny khawatir akan banyak jalan menurun dan mendaki setelah ini. Jadi walau mesin pemotong rumput itu dibetulkan, Denny yakin pasti akan rusak lagi. Tapi Alvin tetap saja keras kepala. Ketika itu tetangga Denny yang bernama Verlin datang dan mengajak Alvin untuk pergi ke bar. Verlin adalah veteran Perang Dunia Kedua. Percakapan mereka tentang perang dan kehilangan rekan-rekan mereka yang gugur saat perang. Ternyata baik Alvin maupun Verlin sama-sama menjadi satu-satunya yang selamat dari kesatuan mereka. Alvin pun teringat bahwa ternyata waktu cepat sekali berlalu dan rekonsiliasi tidak bisa ditunda. Keesokan harinya montir yang dipanggil oleh Denny berhasil membenarkan mesin pemotong rumput tersebut. Montir yang dipanggil ini adalah saudara kembar yang tidak akur. Apalagi ketidakakuran mereka itu diperlihatkan secara terang-terangan. Setelah menyelesaikan transaksinya, dengan bijak Alvin menasihati mereka. Sebagai orang tua, Alvin berterima kasih mesinnya sudah diperbaiki sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan kembali menemui saudaranya yang sudah 10 tahun tidak dia tegur sama sekali. Sebelum mereka pergi, Alvin memberikan nasihat untuk saudara kembar ini. Malam harinya sebelum tidur, Denny mengatakan dia akan mengantarkan kepergian Alvin besok. Namun Alvin tidak janji mereka bisa bertemu karena dia berniat pergi pagi-pagi sekali. Esok paginya tanpa berpamitan dengan Denny, Alvin pun melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan Alvin mengalami pasang surut emosi, kelelahan bahkan frustasi. Singkatnya, Alvin menghentikan mesin pemotong rumputnya dan beristirahat di depan gereja. Ketika itu, Alvin dihampiri oleh seorang pastor yang memberikannya makan malam. Alvin pun mengajaknya untuk bergabung. Alvin meminta maaf karena sudah lancang masuk ke sana. Pastor pun heran melihat kendaraan yang digunakan Alvin. Tentunya Alvin menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan transportasi lain karena keadaan fisiknya. Alvin mengatakan dia ingin pergi ke Wisconsin untuk menemui adiknya yang bernama Liel. Tidak disangka pastor ini mengenal Liel karena ketika Liel dibawa ke rumah sakit, pastor ini ada di sana karena dia juga bekerja di rumah sakit tersebut. Mereka sempat berbicara namun Liel tidak menyebutkan jika dia mempunyai saudara. Alvin mengatakan kalau 10 tahun belakangan tidak ada satupun dari mereka yang menganggap satu sama lain sebagai saudara. Setelah dari rumah sakit, pastor ini tidak pernah lagi mendengar kabar dari Liel lagi.
Saat ini apapun masalah yang membuat mereka tidak bertegur selama 10 tahun, Alvin ingin melupakannya. Yang dia inginkan hanyalah duduk di samping saudaranya sambil menatap bintang, seperti saat mereka masih akur dulu. Beberapa hari kemudian Alvin pun akhirnya sampai di Wisconsin. Dia beristirahat siang di sebuah bar. Sudah bertahun-tahun dia tidak minum dan kali ini dia ingin minum agar merasa sejuk. Setelah minum, dia bertanya pada bartender di mana rumah Lyle. Bartender ini pun memberikan alamatnya pada Alvin. Setelah berminggu-minggu berjuang dengan kendaraannya, kondisi jalan dan kesehatan yang terus memburuk, Alvin akhirnya tiba di Mount Zion. Namun belum sampai di rumahnya Lyle, mesinnya mogok lagi. Alvin pun bingung harus bagaimana karena ini bukan jalan besar. Untungnya mesin itu bisa hidup kembali, dan di saat itu juga ada seorang pengendara traktor besar melintas. Karena kenal dengan Lyle, Alvin pun diantarkan olehnya. Akhirnya sampai dia di sebuah rumah kayu kecil di dalam hutan. Saat tiba di rumah, Alvin yang berjalan menggunakan tongkat pun memanggil Lyle. Tidak lama setelahnya, seseorang datang dengan tertatih-tatih berjalan dengan tongkat keluar rumah. Menyadari betapa besar usaha saudaranya untuk bertemu dengannya, keduanya duduk dalam sunyi yang penuh arti, menikmati kesunyian yang menandai kembali hubungan persaudaraan. Perjalanan ini mungkin berat dan melelahkan. Namun semua ini berhasil menyembuhkan jiwanya. Dengan tekad yang kuat untuk mengatasi rasa sakit, keraguan dan keterbatasan, Alvin menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan satu-satunya saudara yang tersisa. Selesai.